ajak dokter Sultan toh. Ojo nesu-nesu. Iya, suapin aja tuh pakai cangkul yang ada di depan biar lebar mulutnya. Aduh, Tiara, aku tuh paling gak kuat sama cabai bubuk. Aduh. Ayo buruan. Ayo buruan, gue udah mau pingsan nih. Sakit, mulas. Itu ada petani kakinya luka parah. Tadi di sawah, kakinya kena bajak. Atika! Atika keluar, Atika! Sultan! Sultan! Oh iya. Semuanya saya ingat tentang kamu. Jangan GR. Kalau lagi ke pasar lihat wortel, lihatnya kamu. Kelinci. Tolong dok, jangan pergi dulu. Pergi saya belum siuman. Saya takut kalau kenapa-napa. Nggak bisa! Loh, kok barengan? Apa sih? Berhenti, Pak, berhenti, berhenti. Aduh, tik. Aduh, tik. Semutnya, tik. Semut. Lu kenapa sakit? Tahu, Ri. Kita itu udah berusaha untuk menjauh, tapi tetap aja malahan banyak banget kejadian yang membuat kita itu malahan semakin dekat gitu, dokter. Apa coba itu artinya? Apa, dokter? Cepat ngomongnya, jangan kelamaan mikir. Apa ini namanya jodoh? Jodoh? Dokter ini ngomong apaan sih? Mulutnya kok ngomongnya sembarangan gitu, ngawur. Saya ini tuh udah cukup stres gitu mikirin tentang perjanjian kita untuk ngejauh tapi nggak bisa-bisa. Ya iyalah, orang saya cuma nebak. Kalau salah ya alhamdulillah. Lagian siapa juga mau jujurin sama kamu? Ih, cewek suka mandi sama kebo. Moga. Dokter. Ngejauh sana, ngejauh. Jalannya kasih jarak gitu. Kamu ini lama-lama kayak nyetir mobil ya. Jaga jarak kendaraan Anda. Sekalian aja punggungnya tempelin latihan biar gak tabrak. Gitu ya, dokter. Gitu ya. Kebo! Perasaan di mana-mana kalau lewat cowok ganteng, cewek histeris gini. Kebo. Pak, saya pinjem kebonya boleh nggak buat ditaikin gitu? Jatuhnya, Nay. Enggak, udah biasa di kampungku dulu. Dokter, naikin saya ke kebo. Ayo. Udah deh, nggak usah aneh-aneh, Tik. Masa kebo dinaikin sih? Saya malahan bisa berdiri di atas punggungnya kebo loh, dokter. Hebat nggak? Dokter bisa nggak? Kelinci naik kebo gitu. Wis toh, ojo ngenyek lagi. Wis, jangan kebanyakan omong. Bisa nggak naik ke kebo? Ayo bantuin, aku mau naik ini kebonya. Naiknya sini. bagaimana ini? Ayo, sini. Aduh. Tika ntar jatuh, Tika. Bisa. Diseruduk ini tajam ini. Enggak, bisa tuh. Ayo dokter naik ke sebelah sana. Aduh. Ayo. Diem ya. Awas lo, kau suntik. Kan jarang-jarang tuh ada kuda naik ke atas kebo. Wis toh dokter, masa naiknya kayak begitu? Nyungsep. Wis, nyungsep Ini itu. setirnya. Aduh, dokter masa begitu sih? Alah. Dokter ojo lebay, ya. Aduh dokter, wis nanti nyungsep kayak begitu masa? Tika, ini berapa begini, Tika? Dokter, ini duduknya persis kayak saya begitu loh. Hah! Bisa, Tika? Berdiri. Dulu di kampungku dulu aku berdiri kayak begini. Gitu. Ayo, bisa ora? Iso. Yeay!
pada habis. Tik, kok ada yang bau ya, Tik? Apa nih? Aduh. Ini apaan ini? Tai ya? Tai ke... Oh, iya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Hujan. Tika, kamu masih mau belajar bahasa Inggris nggak? Ya maulah, dokter. Saya kan juga mau maju, mau sukses, mau pintar kayak dokter Sulitan. Ya udah, kalau belajar bahasa Inggris paling gampang itu kita ngeliat benda, terus kita hafalin benda itu dalam bahasa Inggris apa. Salah satu contoh. Tuh, itu tree. Namanya Mas Tri toh. Dokter kok tahu namanya Mas Tri itu yang nangkring di atas pohon? Dokter udah kenalan, udah nanya gitu namanya Mas Tri gitu. Maksud saya bukan orangnya, tapi pohonnya. Bahasa Inggris pohon itu tree. Wis toh, jangan nusu-nusu gitu dokter. Masa saya dibentak-bentak terus? Ya wes, kita tanya aja. Siapa tahu aja saya nggak salah. Mas, jenengnya siapa toh? Apa Mbak? Namanya siapa? Tri Mbak. Lengkapnya Trianto. Tuh kan dokter. Saya nggak salah-salah amat toh. Namanya Trianto. Tuh. Berarti tree on tree dong. Hah? Puun di atas puun. Puun pohon dokter. Ya, pohon. Dokter, Hmm. kalau kuda bahasa Inggrisnya apa? Kasih tahu nggak ya? Pelit. Kita hanya belajar apa yang ada di sekitar kita. Emang ada kuda di sini? Coba lihat. Mana kudanya? Kalau bulu bahasa Inggrisnya apa? Ini anak pasti mau ngata-ngatain gua nih. Ayo dong dokter, kasih tahu saya apa bahasa Inggrisnya bulu. Kalau ada contohnya nih, bulu-buluan semua nih tuh. Ayo kasih tahu bulu apa bahasa Inggrisnya? Ah nih, buluan semua tuh, bulu. Mau tahu? Mau tahu? Iya. Seksi. Seksi. Bulu itu seksi. Bulu bahasa Inggrisnya seksi. Oh. Sisanya biar saya dan Tuhan yang tahu. Ah, dokter. Bohongin ya? Ini namanya flower. 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 Beautiful. Beautiful. You are beautiful. You are beautiful. Panjang tenan toh dokter, itu artinya apa?
hanya saya dan Tuhan yang tahu. Sultan. Ini ngapain pakai peluk-pelukan? Hah? Lu yang ngapain? Dari kemarin lu bawa Tika. Semalaman nggak pulang-pulang sampai pagi gini baru balik. Nginep di mana lu semalam? Ngapain aja lu semalam? Emang kalian pikir kita semua nggak stres ya? Nggak pusing? Nungguin kalian, nyariin kalian? Maaf, Mas. Nggak apa-apa, Tika. Aku nggak nyalain kamu. Aku tahu kok ini bukan ide kamu. Oh, jadi maksud lo gue yang ngajak Atika, sengaja gitu? Maaf, Mas. Mas itu jangan salah paham dulu gitu. Ini semua itu gara-gara saya yang mau ngikut dokter Sultan gitu. Oh, bener ya kataku ya. Jadi emang kamu tuh maunya godain pacar aku kan? Mbak itu juga jangan salah paham gitu loh. Jadi gini ceritanya, pas kemarin kita itu mau pulang ke mes, terus tiba-tiba pas di tengah jalan itu ada orang yang minta bantuan kita untuk ngobatin kakinya ya dokter ya. Karena kakinya itu kena bajak sawah gitu. Ya dokter Sultan pasti bantuin lah. Saya juga mau ngebantuin dokter Sultan gitu. Lo kira lo tuh siapa, ha? Bantu-bantu? Suster? Asisten dokter? Hah? Lo tuh bisa apa sih ngomong bantu-bantu, ha? Cukup, Nay. Tolong dong, lihat masalah ini dengan lebih jernih. Kita datang ke sini untuk apa? Untuk bantuin penduduk kan? Sama, aku dan Atika juga lagi bantuin penduduk di sini. Jadi nggak ada maksud untuk berduaan. Apa sih? Curiga aja mulu. Udah, aku mau packing. Habis itu kita balik ke Jakarta. Tika, kamu tahu gak? Kemarin tuh aku panik banget nyariin kamu. Aku rasanya kayak mau mati atau kamu ada di mana. Sultan, tahu gak sih gara-gara kemarin gak tenang mikirin kamu, aku rela turun di tengah jalan, naik bis ke sini. Capek banget sayang. Tapi semua itu aku lakuin gara-gara aku cinta kok sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Dan kamu cinta juga kan sama aku? Iya. Aku sayang sama kamu. Mbak Naira, saya tuh pengen nanya gitu. Kenapa sih Mbak Naira itu bisa sayang gitu sama dokter Sultan? Padahal dokter Sultan itu kan orangnya tuh galak gitu ya. Suka nesu-nesu, marah-marah gitu. Kok Mbak Naira itu bisa cinta gitu sama dia? Lo kok ngatain calon suami gue kayak gitu sih? Bukan ngatain. Cuma nanya aja. Karena kan Mbak Naira itu cantik. Anak orang kaya juga. Kalau misalkan ngomongin masalah calon suami, sebenarnya Mbak Naira itu juga bisa memilih, siapa aja bisa. Tapi kenapa toh kok Mbak Naira itu malahan pilihnya tuh dokter Sultan gitu? Ya cinta lah, pakai nanya sih. Ih, aneh. Berarti dokter Sultan itu beruntung sekali ya. Dan dia itu pasti laki-laki yang paling beruntung dan bahagia sekali karena bisa dapet cintanya Mbak Naira. Masa? Dari mana lo tahu kalau dia beruntung? Dari mana lo bisa ngambil kesimpulan kalau dia itu bahagia? Sampai sekarang aja dia belum bisa mencintai gue sepenuh hatinya. Itu tuh perasaannya Mbak Naira aja. Wong si dokter Sultan itu sering cerita sama saya. Dia bilang kalau dokter Sultan itu sangat mencintai Mbak Naira gitu. Gue boleh cerita gak sih sama lo? Dari kecil Sultan tuh selalu jagain gue, Tik. Setiap kali ada cowok yang gangguin gue, dia selalu
mukul mereka. Setiap kali gue dapat nilai jelek di ulangan, dimarahin papa, pasti dia yang maju dan ngebelain gue, Tik. Makanya gue tuh cinta banget sama Sultan. Dulu gue anggap dia sebagai kakak. Dia anggap gue sebagai adik. Sampai gue sadar. Tan, buat apa lu pura-pura pergi ngejauh? Tapi ujung-ujungnya malah kayak gini lagi. Dengar ya, Tan. Gua nggak butuh belas kasihan dari lu. Gue bisa dengan usaha gue sendiri. Gue minta maaf. Gue juga nggak tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini. Lu pernah dengar gak ada satu istilah? Kalau seorang cowok dan seorang cewek nggak akan pernah punya persahabatan yang murni. Gue percaya. Kenapa enggak? Yakin? Lo lupa? Gue juga pernah janji sama lo kan? Kalau gue nggak akan mencintai cewek yang lo cintai. Lupa lo? Mulai pikun. Satu hal lagi gue kasih tau sama lo. Kalau lo lagi lihat Atika lagi sedih, lo jangan diemin. Lo bilang aja, come here. Come here? Itu pelukan sahabat. Cuma pelukan itu yang bisa bikin dia tenang. Dan dia gak akan nangis lagi. Lu sering ngelakuin itu sama Atika. Kan gue bilang, pelukan sahabat. Mulai budek. Dan satu hal lagi. Gue kasih tau sama lu, biar lu bisa mengerti. Atika itu anaknya spontan dan gila. Kalau lu mau bikin dia happy, lu ikutin aja apa yang bikin dia lakuin. Lama-lama juga lu akan kebawa kok happy-nya. Alangkah beruntungnya, Luri. Gua tahu, Tan. Lu pasti masih berat buat tinggalin Atika. Dan gue juga tahu. Atika juga sama.
Tapi gue yakin, kesabaranlah yang akan kena. Gue pasti bisa ngedapetin hati Abi. Setelah dijodohkan sama orang tua gue, Tik, gue baru sadar. Ternyata dia tuh jaga jarak sama gue, Tik. Kayaknya dia cuma nganggap gue sebagai adiknya. Tapi gue akan pernah menyerah. Gue harus dapetin cinta dia, Tik. Gue gak mau kehilangan dia. Kalau Mbak Naira itu takut kehilangan Dokter Sultan, mau nggak kalau saya ajarin sesuatu gitu? Emang lo tahu apa? Lo kan cuma cewek udik. Lagian dibanding lo, gue yang lebih kenal sama Sultan kali. Ya, memang sih. Saya tuh baru kenal beberapa bulan aja sama Dokter Sultan. Kalau Mbak Naira itu kan dari kecil. Tapi Mbak Naira tuh tahu nggak kebiasaannya Dokter Sultan tiap pagi kalau minum kopi gulanya berapa sendok? Hayo. Mana gue tahu, Tik. Setiap kali ke rumah kan pembokat gue yang bikinin. Pembokat? Pembantu. Lagian emang kok harus tahu ya sedetail itu? Enggak kan? Tapi Mbak Naira tuh salah loh. Wong hal yang sekecil itu tuh justru penting. Apalagi itu untuk calon suaminya Mbak sendiri kan? Tumben kamu pintar. Ya ini juga kata si Mbak saya sih. Terus Dokter Sultan itu jangan sampai Mbak suruh manjat-manjat pohon. Karena Dokter Sultan itu takut ketinggian. Dia itu Fobia. Wah itu maksud saya. Lo kok lebih tahu daripada gue sih? Dan satu lagi Mbak, kalau Dokter Sultan itu lagi marah-marah, lagi ngambek, lagi nesu-nesu, Mbak Naira tinggal bilang come here gitu. Apa? Come here. Apa? Untuk yang satu ini saya yakin sekali, Dokter Sultan pasti seneng. Maksudnya come here itu adalah peluk sampai kenceng-kenceng terus sesak nafas gitu. Maksud lo sering ngelakuin itu sama dia gitu? Sering apa? Kami here. Lo sering peluk-pelukan sama dia maksudnya gitu? Aduh, mati aku. Malah ketahuan kayak begini. Piye tuh? Nyesel aku jadi cerita. Atika, jawab. Iya, tapi Mbak Naira tuh jangan salah sangka gitu ya. Saya juga nggak suka kok sama pelukannya Dokter Sultan itu. Nyesek, gak ada enak-enaknya sama sekali. Sesek nafas gitu. Dan saya tuh juga selalu terpaksa kalau dipeluk sama Dokter Sultan. Itu pun juga karena dia yang maksa gitu. Kalau misalnya dia yang nggak maksa, saya juga nggak bakalan maksa. Udahlah, lo nih udah gila ya? Gue lagi marah-marah kayak gini, kamu mau perjelas lagi, ulang-ulang lagi. Udah deh, sekalian aja lo bilang lo pernah ciuman kan sama dia? Ya hampir Mbak. Hah? Apa? Enggak. Itu tadi saya hanya guyon aja. Wong saya tuh mau ngelihat Mbak Naira tuh senyum lagi gitu. Jangan mengkerut gitu, jelek. Senyum gimana gue senyum kalau lo tuh manas-manasin gue kayak gini, Tika? Yang ada gue mau cakar-cakar kalau ih. Wis toh Mbak, masa wong bule bisa marah-marah juga? Mbak, Dokter Sultan itu udah hobinya nesu-nesu toh. Mbak Naira itu juga jangan keikutan. Jangan suka marah-marah gitu. Kalau dua-duanya sering marah-marah, nanti lama-lama kebakaran. Ini cewek ternyata lumayan juga ya nasihatnya. Jadi, Atika cucunya Mbak Marni. Atika. Anakku. Pergi kamu. Pergi kamu. Lagi bejat gak bertanggung jawab. Pergi. Jangan ganggu Atika. Jangan ambil cucuku. Pergi. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah. Alhamdulillah. Tadi itu cuma mimpi. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Lindungilah cucuku ya Allah. Jangan sampai si Rijal itu mengambil cucuku dariku ya Allah. Udah nggak ada yang ketinggalan kan? Yaudah yuk masuk, kita balik. Come here. Ayo dong, Tan. Aku tahu kamu pasti capek, kesel, bete gara-gara kejadian kemarin. Ayo dong, come here. Come here. Tika, kok kamu kelihatannya sedih banget sih? Masih marah ya gara-gara tadi pagi? Come here, Tika. Here. Astaga. Rasanya kok beda banget ya? Oh, ini pasti kerjanya kelinci nih. Pasti dia yang ngajarin. Kambiarnya Mas Fahri itu lebih lembut sih. Gak bikin sesak nafas. Ini pasti dokter Sultan yang nyuruh Mas Fahri itu kambiaran kayak begini. Jadi Sultan sama Atika sempat hilang? Ya, mungkin mereka sedang menolong penduduk yang lokasinya susah dijangkau. Makanya nggak ada sinyal, Dok. Papa? Neng, alhamdulillah. Papa sampai khawatir nungguin kamu. Yang lain mana? Mana Atika? Loh, Papa kok malah nanyain Atika sih? Om, maaf kita kembalinya terlambat. Alhamdulillah ya, semua udah kembali dengan selamat. Semua baik-baik. Atika, kamu gimana? Baik-baik aja? Pak? Papa tahu nggak sih, selama di sana, aku tuh sakit, Pak. Kena diare, Pak. Iya, tapi udah saya obati kok, Om. Kan? Sembuh kan? Atika nggak sakit kan kamu? Yang anak Papa tuh aku apa Atika sih? Kayaknya Papa lebih khawatir sama Atika daripada sama aku. Naira, justru karena dia anak orang lain, Papa harus khawatir. Bayangin, kalau ada apa-apa sama dia, Papa bisa dituntut sama keluarganya. Papa juga harus bertanggung jawab atas keselamatan semua orang yang tugas di rumah sakit kita. Kamu harus paham itu. Ya udah, Sultan, kamu antar Naira pulang, ya. Biar Atika saya yang antar. Supaya saya bisa minta maaf sama orang tuanya karena dia pulang terlambat. Nggak usah dokter, nggak apa-apa kok. Saya pulangnya naik angkot aja kalau nggak dianterin sama Mas Fahri. Iya Om, biar Atika sama aku aja. Enggak apa-apa. Kamu kan juga capek, kamu bisa langsung pulang aja. Saya biar antar Atika karena saya memang mau pulang, ya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Om. Atika. Iya Mas. Si Mbak itu kok nekat sekali toh. Kenapa nggak nunggu saya dulu gitu pulang? Terima kasih ya Allah. Engkau memang maha adil. Di saat aku nggak pernah tahu siapa bapakku, di saat aku pengen ngerasain rasanya punya bapak, di sini ada Dokter Rizal yang selalu menyayangi aku. Entah gimana caranya membalas semua kebaikan Dokter Rizal. Dia itu selalu tulus bantuin aku, merhatiin aku,
Nyanyinya aku seperti anaknya sendiri. Loh, Tika, kamu kenapa sampai mengadah begitu? Gak apa-apa kok dokter. Ini supaya air mata saya tuh gak jatuh gitu. Kamu emang kenapa? Kok mau nangis? Gak apa-apa kok dokter. Saya cuma bingung aja. Gimana caranya saya ngebalas semua kebaikannya dokter gitu. Tika, kamu nggak perlu balas. Saya ikhlas kok melakukan semua ini untuk orang sebaik kamu. Tapi kalau kamu mau balas, jadilah chef yang sukses suatu saat nanti. Itu adalah hal yang pantas kamu berikan buat saya. Kamu janji? Ya dokter. Insya Allah saya akan janji. Saya janji dokter. Kamu memang anak dambaan dari semua orang tua. Orang tua manapun pasti bangga punya anak yang suka kerja keras, mandiri, dan punya cita-cita seperti kamu. Oh ya, Tika. Saya ingin sekali ketemu sama mbahmu. Beliau pasti orang yang hebat karena bisa mendidik dan membesarkan kamu seperti ini. Iya dokter. Kalau mau ke rumah aja. Apalagi ini kan masih sore, pasti Simba saya juga belum tidur gitu. Ya wes kalau gitu ke rumah saya aja dulu biar saya kenalin sama Simba saya. Ya. Bu Dina, Atika, ini kunci rumahnya. loh, emangnya Simba saya tuh lagi di mana toh Bu? Lagi jalan-jalan ya? Bukan jalan-jalan, Tik. Tapi Simba tadi itu pamit mau pulang kampung. Katanya sih ada urusan. Masya Allah, Simba itu kok nekat sekali toh. Kenapa nggak nunggu saya dulu gitu pulang? Tadi sih Ibu udah bilang, tapi Simba tetap nekat. Ya ampun. Kamu nanti di rumah sendirian dong? Nginep aja di rumah, Tik. Gak usah dokter. Saya juga udah biasa kok tinggal sendirian. Tika, Naira pasti senang kok kalau ada yang nemenin nginep di rumah. Sekalian supaya Naira belajar soal sikap dari kamu. Halo, Tika? Kamu sudah pulang dari tugas, Nduk? Udah Mbak. Tapi pas begitu nyampe rumah, malahan Simbahnya yang udah nggak ada. Mbak pergi. Iya, maaf ya, Nduk. Tadi itu loh Simbah ndak nunggu kamu. Simbah mau pulang ke desa dulu, Nduk. Mau ngurusi itu loh, penjualan rumahnya Simbah, ya? Tapi Mbok ya, Mbah itu kan bisa nunggu Tika dulu gitu. Biar nanti Tika nganterin Mbah. Lah kamu kan juga sibuk kerja, Nduk. Ndak usah. Wong kerja itu ndak boleh kebanyakan bolos. Apalagi ngurusin kayak gini. Simbah bisa ngurusi sendiri kok, Nduk. Tapi Mbah itu kan Mbah buta gitu. Terus kenapa kalau Simbah buta? Kamu pikir kalau buta itu ndak bisa apa-apa gitu? Terus harus tergantung tuh sama orang lain. Ya enggak lah, Nduk. Simbah juga harus bisa berusaha sendiri. Supaya Simbah enggak selalu ngerepotin orang lain kok. Ya udah ya, Nduk ya. Kamu enggak usah khawatir. Jangan sedih toh. Ya, Pak pergi dulu ya. Iya Mbah. Hati-hati di sana ya. Ya Allah.
Jangan sampai Atika menyusul ke desa. Nanti bisa berantakan semuanya. Aku harus secepatnya meminta tetangga dan saudara-saudaraku agar tidak membuka rahasia bahwa Atika masih hidup. Karena aku yakin Rizal pasti akan menyusul ke Wagir Kidul untuk mencari anaknya. Hei, Lolo, kamu kok pucat sekali? What's wrong? Kamu sakit, sayang? Naira sempat kena diare kok tante, tapi sudah saya obatin. Sekarang udah baikan kan, Nay? Belum, masih lemas. Aduh, ini anak. Udah jelas-jelas tadi pagi sehat gitu. Naira, kamu kok bisa diare? Makanan nggak dijaga ya? Keterlaluan sekali sih Fahri. Pasti dia sediain makanan kamu yang bikin kamu sakit. Ya? Bukan kok tante, bukan. Kebetulan Naira makan masakannya Tiara, tante. Tiara? Loh, tugasnya Tiara kan jagain kamu, sayang. What happened? Kok makan kamu dibikin sakit sama dia? Mau istirahat dulu ya. Ya udah, kamu istirahat. Sultan, tolong temenin Naira dulu sebentar ya. Iya, Jeng. Naira itu lagi sakit, dia kena diare. Dan saya mau minta tolong kalau bisa ya Sultan nginep di sini malam ini aja untuk nemenin dia. Yang maklum Naira itu manja sekali anaknya. Dia perlu ditemenin sama Sultan kalau minum obat dan untuk makan. Ya, boleh, Jeng, boleh. Tapi Sultannya sendiri keberatan nggak? Nah, itu dia. Kalau bisa kamu telepon dia, bilang kamu keluar kota, supaya Sultan juga nggak kepengen pulang malam ini. Oh iya, Jeng. Gampang lah itu. Nanti saya akan telepon Sultan. Ya. Oke. Tan, aku kok nggak di Come Here sih? Aku kan lagi sakit. Ayo dong, Come Here. Apa-apaan sih ini? Gara-gara kelinci nih. Tan. Bentar ya, sayang. Ya, Ma. Tan, kamu di mana? Lagi di rumahnya Om Rizal, Ma. Kenapa, Ma? Gini, Tan. Mendadak Mama harus ke Bogor malam ini. Karena Mama mau ikut ngurusin pernikahan sepupu kamu, anaknya Om Ardi. Mama mau aku anterin, Ma? Nggak usah. Mama bisa jalan sendiri, ini udah mau berangkat kok. Ya? Yaudah kalau gitu. Hati-hati, Ma, ya. Siapa, Tan? Mama ya? Iya, Tante. Mama mau ke Bogor. Mungkin bakal nginep di sana, Tante. Oh gitu. Oh ya udah, kalau gitu ya mendingan kamu nginep aja sekalian di sini, ya kan? Ngapain pulang juga, rumah kosong. Tuh nggak? Mendingan kamu makan malam di sini, terus tidur di kamar sebelah. Nanti Tante siapin kamarnya, ya? Aduh. Tapi Tante, ini... Tan, ayo dong, Tan. Please, demi aku. Aku kan lagi sakit, aku butuh kamu. Aku pengen kamu nungguin aku ya. Please. Sampai kapanpun kendali tetap di tangan saya, Sultan. Itu pasti Papa. Oh my God, Papa. No, apa maksudnya? Papa pulang bawa beginian? Kok bawa dia sih? Tunggu. Seingat Mama, anak ini menolak diangkat jadi anak kan waktu itu. Ya kan? Ya kamu nggak berubah pikiran kan?
Enggak kan? Yakin nih, yakin seyakin-yakinnya. Pasti neneknya yang matre itu yang menyuruh dia menerima tawaran papa jadi anak angkat. Mama please, Mama ngomong apa sih, Ma? Atika kemari papa yang bawa. Bukan untuk diangkat jadi anak, bukan. Tapi sekedar nginep. Karena Atika di rumah sendiri. Kasian kan? Dan di sini kan dia bisa nemenin Naira. Alhamdulillah, nggak jadi bete deh gua. Oh, gitu. Oh, gitu ya udah. Kalau gitu Sultan kamu boleh pulang Sultan, ya. Udah ada Atika buat nemenin Naira. Sultan juga tadinya mau nginep. Ya, bagus dong, malah rame jadinya. Nggak apa-apa, Ma. Sultan nggak usah pulang, kamu nginep. Banyak kamar kok di sini. Kamu, Tika, kamu tidur satu kamar sama Naira ya. Pa? Aduh, Pa. Please dong, Pa. No, Pa. Naira, kamu nih, suka kamu gitu sih sama teman sendiri? Aduh, kacau nih, kacau banget deh. Mau ngusir Sultan udah telat. Dan si codot ini, kenapa sih selalu mengganggu rencana bagus saya? Dasar jelangkung. Datang gak diundang, pulang gak diantar. Monyong. Mbak Naira ini sekarang udah berapa kali toh come here sama dokter Sultan? Gimana gue mau come here kalau lo nginep di sini? Gengges banget sih lo. Gengges? Gengges apa toh, Mbak? Ganggu. Ih, gaul banget sih lo. Capek ya ngomong sama lo. Ya kalau capek, Mbok ya tuh istirahat gitu tiduran. Apa mau saya bikinin air buat Mbak? Bikinin teh gitu, bukan air. Ya udah buruan. Bikinin minuman yang enak. Nggak pakai lama. Wes tunggu di sini ya. Awas ya. Saya tahu nih kelakuan kamu. Kamu pasti kegatelan begitu tahu si Sultan mau nginep sini. Pasti kalau si Naira meleng, kamu bakalan nyusup ke kamarnya Sultan. Gak bisa ya. Dipukul lagi, Mama dipukul lagi sama dia 2 kali udah. Nih dipukul tuh pakai baki. Maaf, tak pikir tuh maling lo tadi. Dokter, saya benar-benar minta maaf loh dokter. Soalnya tadi beneran saya ngeliat Bu Yulia itu jalannya tuh ngendap-ngendap kayak maling gitu. Terus tadi juga Bu Yulia tuh kayak mau buka kamarnya dokter Sultan gitu. Udah dituduh maling dipukul. Kamu sekarang nuduh saya mau masuk kamar dia, kamar Sultan. Ngapain saya masuk ke kamarnya Sultan coba, ha? Ada-ada aja. Saya justru curiga karena saya mendengar suara-suara yang mencurigakan. Saya pikir ada maling justru, Papa. Marahin dong. Enak aja. Tapi ngapain ya? Tante Yulia kok mau buka kamar aku? Wah, ini nggak bener nih. Jangan-jangan dia curiga lagi. Kalau aku sama Atika berduaan di kamar. Iya nih, udah ketebak banget. Niatnya ini nggak baik. Awas aja. Om, Tante, tadi kan Tante bilang dengar suara yang aneh ya. Itu harus diwaspadai loh. Kan satpamnya Om baru aja resign. Gimana kalau saya dan Atika jagain rumah ini? Kau mau kan, Atika?
Apa? Kalian berdua jadi satpam? Iya, Om. Biar Tante juga nggak kepikiran kalau mau tidur kan, bisa pulas tidurnya. Gimana, Tika? Mau kan? Iya, dokter. Supaya semuanya itu bisa tidur dengan tenang gitu. Gimana gue tidur nyenyak kalau calon suami gue tuh berduaan sama lo? Ya Allah, Mbak. Kan cuman jadi satpam sis kamling gitu. Lawang jaganya juga cuman di luar aja kok, pos satpam. Masa dicemburui sih? Udah deh, gue ikut ngeronda, oke? Loh, Nay, tadi bilang kamu nggak enak badan, masih sakit, badan masih lemas. Mendingan istirahat lah, Nay. Nggak usah diporsir kayak gitu dong. Iya, Nay. Sultan sama Tika benar. Kamu istirahat aja lah. Supaya kamu cepat pulih ya. Jadi papa biarin mereka berdua. Ini sama itu berdua di pos satpam, pacaran, berdua gitu. Nggak boleh, Bang. Nggak. Kok pacaran sih, Tante? Ya habis. Mama serba salah ya. Tadi Mama bilang takut ada maling. Sekarang Sultan sama Atika mau jaga. Salah. Marah lagi mamanya. Ya udah, Sultan. Kalau kamu memang mau jaga sama Atika, saya berterima kasih. Walaupun sebetulnya saya nggak tega. Oh, nggak apa-apa, Om. Biasa aja. Kenapa lagi? Gue capek nih mau tidur. Mas Minho, aku yang unyu-unyu. Kamu gimana keadaannya? Masih aja nggak piyutnya? Mas, nanti aku datang ke rumahnya Mas Minho ya. Soalnya nanti misal kalau aku jagain Mas Minho, pasti langsung sembuh Mas Minho-nya. Ya. Apa? Sembuh? Lu datang ke sini, gue nggak mati aja tuh udah bagus, tau gak? Kok ngomong kayak gitu sih? Nggak boleh tahu. Iya Mas, tadi itu ya mama yang Mas Minho telepon aku. Dia bilang sama aku katanya dia lagi ke kondangan sampai malam. Ya udah, daripada Mas di sana sendirian, aku jagain aja, kan kesian sendirian di sana. Nggak apa-apa kan? Pokoknya nanti aku datang ke sana. Tunggu aku sebentar lagi. I'm coming. Dadah. Aduh, dia mau kesini lagi. Ini mau ngapain nih? Mau ngeronda kan? Komplit tuh. Ada teh, ada kacang. Nih, biar nggak ngantuk. Jangan-jangan bawa kafe juga nih. Buset, ini anak menjiwa banget jadi tukang ronda. Iya dong. Ayo, kita main gaple lawan saya. Beneran, yakin. Kamu ini kalau dilihat-lihat, jangan-jangan waktu di kampung dulu mantan cowok ya, suka sis kamling ya. Ojo ngenyek toh dokter. Nih sarungnya dokter. Biar dokter nanti nggak kedinginan, nggak digigit nyamuk. Alright. Alright, apa meneh toh dokter? Semuanya ke kanan. Alright, semuanya ke kanan. Beneran dimainin? Iya. Awas. Kalah. Dokter ada nyamuk. Udah. Nggak 2 kali kamu tampar saya. Hentikan kekerasan dalam rumah tangga. Mengerti? Oke. Ya, baik. Kalau gitu, kita tos dulu minum. Tos. Gak main tampar nih? Gak. Awas ya. Tos. Ayo. Boleh. Haha. Kamu mana sih? Mau keluar? Iya. Kita main gaple. Kalau ada yang kalah, dicoret mukanya. Ayo, siapa takut? Awas aja kalah. Kamu kalah, saya coret-coret jadi kelinci beneran kamu. Lihat aja. Kelinci? Ayo, mau main balap berapa? Hai, Mas Minhoku yang unyu-unyu.
Lihat deh, aku datang khusus buat Mas Minho loh. Mas Minhoku yang unyu-unyu. Lihat deh, aku datang nih seksi lagi khusus buat Mas Minho seorang. Mas, kok tidurnya rapet banget sih Mas? Full press body gitu. Lagi menggigil ya. Sini, aku puyuk. Sini. Mas Minho, sini aku peluk ya. Mas unyu-unyu. Mas Minho. What? Botak? Mbak Tiara. Kok si botak sih? Lo ngapain di sini? Aduh. Ini gue nggak salah masuk ke rumah orang kan? Hah? Kalau sih? Mbak Tiara sayang, saya sengaja tidur di sini disuruh Mas Pari. Sayang, halo Mbak Tiara. Habis 2 orang kandidat yang mau pacarin Mbak Tiara gagal kan? Sekarang jadian nama saya aja Mbak Tiara ya. Ayo, dong sayang please. Jangan deket-deket. Jangan macem-macem. Lo macem-macem gue teriak sekarang. Awas lo macem-macem. Awas! Saya nggak macam-macam loh Mbak Tiara. Saya cuma satu macam loh. Ayo dong Mbak Tiara, please jadian dong sama saya sayang. Ayo, saya preman ganteng loh Mbak Tiara. Ayo dong Mbak Tiara. Enggak mau. Aduh, nggak mau tuh. Mbak Tiara. Menang ini, kartuku ini. Menang. Dokter kuda kalah lagi. Kok bisa sih kalau mulu dari kamu? Hah? Curiga. Pasti pakai jampi-jampi ini. Dari kampung kan? Tawa mulu. Itu mukanya dokter Sulitan itu loh. Udah dong, Tik. Ini lahannya udah penuh banget, Tik. Udah gak ada tempat lagi, Tik. Iso. Masih banyak itu, walaupun ketutup bulu-bulu itu masih banyak lahannya. Udah ya, Tika. Ini, dekat. Hancurin muka jadi pura-pura Anda nih. Iya, dekat. Dekat dokter. Lagi. Udah dong. Terus aja. Hancurin di muka. Bilang mau jadi dokter nih lama-lama nih. Dokterku udah lucu. Ih, bener-bener kayak pagar makan tanaman ya Setika. Sultan juga. Kenapa sih kalau sama Setika tuh kayaknya nurut banget dia apa-apain? Ih. Ya, halo. Gimana? Ada info baru? Saya sudah di Wangir Kidul nih, Bu. Wangir Kidul? Astaga. Saya kasih kamu itu tugas penting. Sadar nggak sih? Ini malah mudik. Lagian ngapain pulang kampung tuh lapor-lapor sama saya? Aduh, Bu. Siapa yang mudik? Justru saya mau menyelidiki Bu Sumarniati, Bu. Perempuan yang Ibu curigai itu loh. Oh, Wangir Kidul. Oh iya, oke. Aduh, saya lupa. Oke. Terus gimana? Kemarin saya sudah cek di mana saja Pak Rizal pernah ditugaskan, Bu. Dan salah satunya dia paling lama tugas di sini, Bu. Nah, sekarang saya mau ngecek apa benar nama Bu Sumarniati itu ada di sini, Bu. Oh, gitu. Cerdas juga kamu. Saya malah lupa suami saya pernah tugas di sana. Ya sudah, Bu. Nanti saya telepon lagi, Bu. Oke. Waalaikumsalam. Bu, mau Bang nanya, penghuni rumah itu namanya Bu Sumarniati ya, Bu? Yang itu, Mas? Iya. Benar. Tapi ibu itu sudah lama pergi ke Jakarta. Dan rumah itu juga sudah lama kosong, Mas. Tapi kalau Mas mau tahu, sampean pergi ke rumah yang belakang situ tuh, Mas. Tanya sama namanya Bu Siti. Bu Siti itu siapa, Bu? Bu
Bu Siti itu keponakannya Bu Sumarniati. Kalau mau tanya sama dia kan lebih jelas gitu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Siti ada di rumah. Semoga aku tidak terlambat. Cepat atau lambat, Siti pasti akan datangi Ijal untuk cari tahu